Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok satu akan memaparkan pelaksanaan PBL mulai dari minggu pertama hingga minggu ketujuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dila Okta Rahmadani dengan NIM 112301015 sebagai moderator pada sesi hari ini bersama dengan anggota kelompok satu yaitu ada Azahra dengan NIM 4112301002, Khaila Safira Maharani Purwanto dengan NIM 4112301003, Aisyah Ramadanti dengan NIM 4112301010, Rian Fitri Lovita dengan NIM 4112301020, dan Dondan Ferdiansyah dengan NIM 4112301027 selaku ketua kelompok satu. Langsung saja ke pemaparan pelaksanaan PBL pada minggu pertama yang akan dijelaskan oleh Kaila. Kepada Kaila saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bila. Pada slide ini saya akan menjelaskan pelaksanaan TBL dari kelompok satu. Untuk minggu pertama ialah tahap planning. Pengerjaan dibagikan tanggung jawab untuk setiap subbabnya, mulai dari bab 1, menyesuaikan dengan isi dari bab-bab berikutnya, hingga bab 5. Sehingga setiap individu memiliki PIC-nya terhadap subbab yang sudah dibagikan. Output berupa pembagian penugasan yang berlangsung mulai dari tanggal 9 November 2025 hingga tanggal 15 November 2025. Adapun persentase penyelesaian dalam pengerjaan mencapai 5%. Berikut ini merupakan link pembagian tugas dari kelompok satu. Untuk minggu kedua ialah tahap desain. Kegiatan pengerjaan laporan, khususnya pada bab 1 dan bab 2, dilaksanakan mulai tanggal 13 November 2025 hingga 20 November 2025. Seluruh proses ini dilakukan secara offline untuk memastikan koordinasi antar anggota berjalan lebih efektif dan komunikatif. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota saling mendukung dan membantu apabila terdapat kendala dalam penyusunan, di mana penyelesaian tahapan ini memberikan kontribusi sebesar 15% terhadap total progres proyek. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Azahra. Pada Azahra, silakan. Baik, terima kasih Kayla. Selanjutnya pada minggu ketiga pelaksanaan PBL, kegiatan difokuskan pada pengecekan bab 1 dan bab 2. Kemudian lanjutkan dengan penyelesaian bab 3. Penyusunan bab 3 ini dilakukan dalam waktu sekitar 3 hari agar fokus selanjutnya dapat diarahkan pada bab 4 sebagai bagian inti dari laporan. Hasil kegiatan pada minggu ini mencakup tersusunnya bab 1, bab 2, dan bab 3, serta dimulainya bab 4. Seluruh kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 hingga 29 November 2025 dengan capaian progres sebesar 35%. Next. Selanjutnya pada minggu keempat yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 7 Desember, kegiatan difokuskan pada penyusunan bab 4. Di awal minggu dilakukan pembagian tugas sehingga setiap anggota mengerjakan masing-masing subbab dengan fokus pada analisis manajemen biaya dan analisis manajemen pajak. Karena bab 4 memuat perhitungan yang cukup kompleks, pengerjaan dibantu dengan Microsoft Excel serta didukung diskusi secara daring dan luring. Hingga akhir minggu keempat, progres penyelesaian PBL telah mencapai 55%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riantana. Kepada Riantana, dipersilakan. Baik, terima kasih Azahra. Saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan PBL kelompok 5 pada minggu kelima. Pada minggu kelima ini kami memiliki target penyelesaian yaitu mengenai analisis manajemen biaya dengan mengerjakan analisis capital investment dengan pembagian tugas sebagai berikut. Yang pertama ada deskripsi proyeksi dikerjakan oleh Aisyah Ramadanti, lalu ada proyeksi cash flow dikerjakan oleh Riantana Fitrilovita. Kemudian ada perhitungan NPV dikerjakan oleh Dila Okta Rahmadani. Perhitungan IRR dikerjakan oleh Dondon Ferdiansyah. Payback period dikerjakan oleh Kayla Safira Maharani. Serta kesimpulan kelayakan investasi dikerjakan oleh Azahra. Pengerjaan ini tuh dilaksanakan mulai tanggal 7 Desember sampai dengan 11 Desember dengan presentasi penyelesaian mencapai 75%. Untuk pelaksanaan PBL minggu ke-6 akan dijelaskan oleh rekan saya Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih Rian Tanah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan PBL di minggu ke-6. Pada minggu ke-6 ini penyelesaian dalam mengerjakan bab studi kelayakan bisnis
serta menyusun kesimpulan dan saran, yang dimana aspek pasar dikerjakan oleh saya sendiri, Aisyah Ramadanti, Dila Okta Rahmadani, dan Dondon Ferdiansyah. Selanjutnya yaitu aspek teknis dan teknologi dikerjakan oleh Kaila Safira Maharani, aspek manajemen dan SDM dikerjakan oleh Azahra, aspek keuangan dikerjakan oleh saya sendiri, Syara Ramadanti dan Riantana, aspek hukum dikerjakan oleh Dila Okta, aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi dikerjakan oleh Dondon Ferdiansyah, SWOT analisis dikerjakan oleh Kaila Safira Maharani Purwanto, kesimpulan kelayakan bisnis dikerjakan oleh Azahra, kesimpulan dan saran dikerjakan secara bersama-sama. Boleh selanjutnya? Selanjutnya yaitu pelaksanaan PBL di minggu ketujuh. Itu kami mengerjakan di tahap desain dan implementasi, di mana finishing untuk seluruh output dan melalui cross-check seluruh pengerjaan seperti laporan utama, perhitungan Excel, PowerPoint utama, PowerPoint pelaksanaan PBL, dan short video. Pelaksanaan dilaksanakan di tanggal 22 Desember dan pencapaian penyelesaian mencapai 100%. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Dondon. Dondon dipersilahkan. Terima kasih rekan saya Aisyah. Selanjutnya adalah penerapan nilai Pancasila, yang dimana selama 7 minggu yang telah rekan saya sebutkan, kelompok satu telah melaksanakan dari penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu melaksanakan di luar jam ibadah sehingga tidak mengganggu waktu ibadah. Jikapun terdapat keterlambatan dalam pengerjaan, maka mahasiswa dapat diutamakan ibadah terlebih dahulu. Kemudian nilai sila kedua, yaitu ketua membagi penugasan dengan setara. Apabila mahasiswa terdapat kesulitan, maka yang lain ketika tugasnya selesai, ia dapat membantu mahasiswa yang kesulitan tersebut. Kemudian nilai sila ketiga, yaitu bekerja sama membuat output kelompok ini menjadi lebih baik, tidak mengedepankan keputusan individu. Kemudian nilai sila keempat, yaitu ketua tidak memaksa kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas tertentu. Apabila terjadi kendala, maka dapat didiskusikan terlebih dahulu. Dan jika masih belum selesai, dapat menghubungi pihak eksternal. Dalam hal ini bisa dosen ataupun teman dari kelompok lain. Kemudian nilai sila kelima, yaitu seluruh pembagian penugasan dibagikan secara setara tanpa memandang kemampuan mahasiswa itu tersendiri. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dondon. Demikian pemaparan pelaksanaan PBL secara rinci mulai dari minggu pertama hingga minggu ketujuh. Dengan melaksanakan PBL di luar jam ibadah, pembagian tugas yang dilakukan secara setara, saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, eh, yang dirasa sulit, kemudian pembagian tugas yang dilakukan secara adil yaitu melalui Speedwell. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.